Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan saya Edi Wahyu Wibowo SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2021 PPSDM Regional Yogyakarta dari Kabupaten Kulon Progo. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang pengimplementasian nilai-nilai dasar PNS yang biasa kita kenal dengan istilah aneka, yaitu terdiri dari akuntabilitas, kemudian nasionalisme, kemudian etika publik, kemudian yang keempat adalah komitmen mutu, dan yang terakhir ada anti korupsi. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pejabat publik di Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo, yaitu bersama Bapak Panewu, Kecamatan Kapanewon Nanggulan, yaitu Bapak Insinyur ST Haryoto MMA. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Edi. Edi ya. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Mas Edi juga. Alhamdulillah. Iya. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk diskusi atau berbincang-bincangnya, berdialog dengan beliau tentang pengimplementasian nilai-nilai dasar ASN yang kita kenal dengan aneka. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengimplementasian nilai-nilai dasar ASN, yaitu yang A, yang pertama itu tentang akuntabilitas, bagaimana pengimplementasiannya di instansi yang saat ini Bapak naungi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin saya memperkenalkan diri dulu ya, supaya tidak disebut. Nama saya Haryoto Panewu Nanggulan, yang kebetulan saya Panewu di mana Mas Edi ini domisili, karena Mas Edi ini domisilinya ada di Nanggulan juga ya, di Timur ya. Jadi terima kasih. Jadi baik terkait dengan budaya aneka yang barangkali ingin menjadi apa ya, termasuk materi bagi latihan dasar nih para CPNS. Jadi implementasi aneka ini saya kira cukup mewarnai di kantor kami Kapanewon Nanggulan. Tadi ada aneka cukup komplit saya kira ya. Jadi kalau dari akuntabilitas saya kira ini memang menjadi satu hal yang menjadi tolak ukur bagi kami, karena kita kan selalu cek ataupun juga kami kan fasilitas publik Mas. Jadi artinya nilai akuntabilitas harus bisa dipertanggungjawabkan. Kami ada standar-standarnya. Jadi saya kira ini bagi kami menjadi hal yang pokok dalam dalam semua pekerjaan yang kami laksanakan. Jadi kami itu kan ada kurang lebih ada 25 ASN yang di sini, kemudian yang di langsung depan Panewan ini kemudian ada beberapa struktural ya. Jadi saya Panewu Anom, kemudian juga Panewu Anom ada 2 subat, kemudian ada jawatan itu langsung di bawah kami, itu jawatan pelayanan umum, kemudian keamanan, kemakmuran, pelajar dan sosial. Jadi semua nilai-nilai akuntabel di pertanggungjawab itu betul-betul saya tanamkan di semua struktural di kami, bahkan semua ASN, semua pekerjaan nilai-nilai akuntabel pertanggungjawabkan itu jelas Pak, karena ini sangat terukur sekali. Jadi kami kan tiap bulan harus laporan ya, semua pekerjaan kami, bahkan harian juga ada. Jadi memang kami ada tolak ukur untuk pertanggungjawabannya harus betul-betul, karena kami di samping pertanggungjawaban kepada publik, pada masyarakat, kami juga kepada pemerintah, atasan kami. Saya kira itu. Salah satu contoh bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat atau publik itu mungkin bisa diberikan contohnya, misalkan di berita yang dibuka di website atau apa mungkin. Oh iya, betul. Jadi
Jadi semua kegiatan yang kami laksanakan, baik yang menyangkut pelaksanaan waktu dan anggarannya, ini untuk pertanggungjawaban publik bisa kami upload di web kami. Saya kira seperti itu. Jadi ini tadi yang terkait dengan nilai dasar PNS yang pertama tentang akuntabilitas, jadi sudah disampaikan oleh Bapak Panewu bahwa di Kapanewon Nanggulan ini pertanggungjawaban tidak hanya di masyarakat publik saja, tetapi pertanggungjawaban juga dilaksanakan di pemerintahan. Bahkan ada laporan yang dilakukan secara harian, harian, mungkin juga secara bulanan. Kemudian contoh pengimplementasian akuntabilitas kepada masyarakat publik, semua agenda, semua kegiatan yang ada di Kapanewon Nanggulan ini biasanya disampaikan melalui website Kapanewon. Oke. Kemudian yang kedua yaitu langsung kita ke nilai dasar CPNS yang kedua atau PNS yang kedua yaitu nasionalisme. Nah, pengimplementasiannya sendiri Bapak di instansi di Kapanewon Nanggulan itu contoh pengimplementasian nasionalisme ini seperti apa Bapak? Oh iya, jadi kami itu kan lembaga publik yang harus menjadi contoh masyarakat nih di tingkat Kapanewon, sehingga implementasi nasionalisme yang ada kami, misalnya salah satu contoh pengibaran bendera kan tiap hari, itu kan harus kita memberi contoh, itu salah satu jadi kan ini kan menunjukkan ya memang tanggung jawab kami. Kan nggak mungkin kalau ada itu kan pagi di naikkan malam turunkan, jadi kami selalu menegur kalau seandainya pada petugas yang memang melaksanakan ada keteledoran itu jiwa nasionalisme itu kita tanamkan pada semua ANS, ASN dan pegawai yang ada di sini Mas. Karena kita menjadi contoh instansi di tingkat Kapanewon. Jadi ya tiap hari kami pakai apel, apel. Kemudian pada hari-hari besar kita juga melaksanakan upacara, kan seperti itu. Jadi ini nilai-nilai itu saya selalu tanamkan dan saya selalu publikan bahwa ini hal yang memang menjadi dasar kita untuk implementasi nasionalisme. Itu salah satu contoh. Sebenarnya banyak sekali di Kapanewon itu untuk nilai-nilai dasar nasionalisme itu bagaimana kita harus implementasi. Kami juga harus komitmen ketika kita harus ada pembinaan yang namanya terhadap generasi muda, kebangsaan dan lain-lain. Saya kira itu yang jelas kami sangat komitmen sekali terkait dengan nilai-nilai kebangsaan nasionalisme saya kira itu. Jadi seperti itu tadi teman-teman dari penjelasan Bapak Panewu Kapanewon Nanggulan bahwa salah satu contoh implementasi nilai dasar ASN atau PNS yang kedua yaitu nasionalisme adalah pengibaran bendera yang pada pagi hari dikibarkan kemudian pada sore atau malam hari diturunkan. Kemudian yang lainnya juga masih banyak lagi implementasi dari nasionalisme yang diterapkan di instansi atau di Kapanewon Nanggulan ini yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu seperti itu ya Pak. Tapi di Kapanewon Nanggulan ini berkomitmen bahwa nilai nasionalisme itu selalu ditanamkan seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk di nilai dasar PNS yang ketiga Pak, yaitu etika publik. Bagaimana pengimplementasian etika publik di instansi di Kapanewon Nanggulan ini Bapak? Saya kira etika publik ini cukup mewarnai di semua kegiatan kami, karena kami juga menjadi pelayan publik, Mas. Kami itu kan pelayan publik, artinya kami harus menanamkan kepada seluruh ASN bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kan ada SOP-nya kan Mas, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik masyarakat. Jadi
Salah satu contoh misalnya ketika seseorang minta pelayanan, ya nanti kita terima di ruang pelayanan umum itu, kemudian apa yang diinginkan, kemudian teman-teman itu juga mempersilahkan pada masyarakat atau publik yang meminta pelayanan, kita berikan pelayanan yang terbaik. Saya kira itu. Jadi kaitan dengan etika publik ini memang betul. Jadi saya tanamkan pada teman-teman terutama yang di pelayanan umum itu. Sana kan ada kantor pelayanan terpadu, administrasi terpadu ya sana. Jadi bagaimana ketika teman-teman itu menghadapi ada masyarakat ketika memang mereka harus bertemu. Jadi baik dari sikapnya, tutur katanya, dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan budaya 5S itu selalu ditanamkan ya? Iya, kami seperti selalu kami tanamkan, karena kami kan memang pelayan publik, Mas. Jadi kita harus memberikan yang terbaik pada masyarakat. Saya itu. Jadi seperti itu tadi penjelasan dari Bapak Panewu terkait dengan nilai dasar PNS yang ketiga, yaitu tentang etika publik, bahwa di Kapanewon Nanggelan ini dalam menjalankan etika publik itu sudah ada standar operasionalnya atau SOP-nya. Jadi nanti dari masyarakat atau umum yang ingin mendapatkan pelayanan publik itu bisa langsung menuju ke bagian pelayanan umum. Kemudian nanti di sana itu bisa langsung istilahnya menyampaikan kebutuhannya seperti apa, dan nanti akan dilayani dengan ramah, yaitu budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun seperti Nah, oke, itu ya terkait dengan etika publik. Kemudian nilai dasar ASN yang keempat yaitu terkait dengan komitmen mutu. Nah, komitmen pengimplementasian dari komitmen mutu ini sendiri di Kapanewon Nanggelan ini seperti apa, Bapak? Jadi komitmen mutu itu kan biasanya dikatakan bahwa kerja cepat, kerja tepat, dan efisien. Nah, untuk menjaga komitmen mutu itu sendiri bagaimana atau apa yang dilakukan di Kapanewon ini? Begini Mas Edi. Jadi semua kegiatan kami, jadi item-item kegiatan itu semua ada SOP-nya. Jadi bisa terukur. Jadi mutunya bisa terukur, artinya juga ada ketepatan waktu seperti itu, dan ketepatan kualitas juga. Jadi kami ada SOP-nya, ada standar operasional prosedur. Itu semua pekerjaan. Jadi terutama memang lebih kami menekankan pada yang untuk pelayanan publik. Tapi semua ada. Jadi ini jelas mutunya sangat terukur, sangat terukur sekali. Jadi kami kan ada kontrol, Mas, jadi mutu pekerjaan kami itu. Jadi ketika semua pekerjaan itu sebelum akhir kami tanda tangan, yang mengisi tanda tangan kan saya itu berjenjang. Jadi jadi ketika pekerjaan seseorang ASN staff itu selesai dilaksanakan, kemudian dikoreksi oleh atasannya. Jadi kepala jabatannya atau kasubag. Setelah itu baru naik ke sekretaris, Panewu Anom, baru masuk ke saya. Jadi itu ukuran-ukuran untuk pekerjaan itu yang baik secara administrasi maupun secara teknis lapangan. Dia menyampaikan kalau lapangan ya misalnya ada laporan, kemudian kalau di lapangan itu kan mutu-mutu pekerjaan itu kan kadang kita juga sulit, Mas. Nah, tapi tetap tertib, artinya begitu pekerjaan apa langkah-langkah pekerjaan yang dikerjakan oleh staf karena dia mungkin utusan dari atasannya, itu selalu melaporkan langkah-langkahnya, Pak begini-begini, baru kalau dia memang nggak berangkat ya menyampaikan ke atasannya. Kalau sudah memenuhi standar ya oke, kalau enggak ya biasanya ada arahan-arahan. Itu baik di lapangan maupun yang di administrasi, Mas, itu semuanya seperti itu. Saya kira itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua. Jadi terkait dengan nilai dasar PNS yang
komitmen mutu itu bahwa di instansi di Kapanewon Nainggolan ini semua staf, semua bagian, semua jajaran itu memiliki standar operasional prosedur atau aturan-aturan yang harus dijalankan. Jadi tadi dicontohkan oleh Bapak Menewu bahwa ketika mau melaporkan suatu pekerjaan, hasil pekerjaan itu tidak langsung naik ke paling atas, tapi berjenjang. Jadi ada tahapannya. Jadi nanti dari staf nanti ke atasannya, kemudian nanti atasannya mengkoreksi, kalau ada revisi kembali lagi berarti ya Bapak nanti. Kalau ada revisi. Biasanya kami itu kami kan paling yang dekat ya kepada Panewanom ya, begitu berjenjang. Jadi artinya jadi dari staf, kemudian jadi atasannya itu ada yang kepala jawatan, ada yang subak. Kalau sekretariat itu subak, kalau di teknis itu jawatan, itu baru naik ke Pak Panewu Anom, Panewu baru ke kami. Itu sehingga itu secara mutu saya yakinkan itu bisa masalah. Ya kita memang harus menjaga seperti itu. Jadi semuanya kan ada standarnya kan seperti itu. Bagaimana materi itu harus kita sampaikan secara publik, secara benar, baik dari kualitasnya. Saya kira itu. Artinya berarti ketika misalkan seorang staf membuat laporan pekerjaan, kemudian dilaporkan ke atasan dan ternyata dikoreksi itu masih ada kekeliruan, berarti kan kembali dulu bisa langsung naik ke atas. Itu untuk menjaga, salah satu cara menjaga komitmen mutu dan kualitas dari mutu suatu pekerjaan. Saya kira itu. Jadi seperti itu terkait dengan pengimplementasian nilai komitmen mutu. Nah, kita lanjut ke yang kelima, yaitu adalah terkait dengan anti korupsi. Korupsi di Indonesia ini sudah istilahnya bisa dikatakan seperti membudaya. Banyak mungkin dari orang-orang yang korupsi, baik itu dari korupsi yang kecil, misalkan korupsi waktu, misalkan korupsi hal-hal yang sepele, tapi itu juga termasuk korupsi. Nah, bagaimana di instansi Bapak sendiri pengimplementasian budaya anti korupsi ini, Bapak? Jadi untuk anti korupsi itu memang selalu kita tanamkan pada semua teman-teman ya. Jadi seperti di pelayanan umum. Jadi tidak ada serupiah pun yang dibayarkan oleh warga ketika dia mengurus sesuatu. Kecuali ada yang memang diatur seperti IMB. IMB itu memang karena masuk ke kas daerah. Itu ada, tapi kan terstandar sekali nilainya. Nah, itu contoh-contoh seperti itu. Jadi kami selalu menambahkan dimanapun untuk kegiatan-kegiatan pelayanan tidak ada penarikan dari instansi kami. Itu kan salah satu budaya yang harus kita selalu tanamkan pada teman. Itu salah satu contohnya. Sebenarnya banyak sekali. Artinya itu kaitannya dengan pelayanan. Belum tadi disampaikan mungkin korupsi itu tidak hanya nilai rupiah ya, tapi juga waktu juga ya. Jadi kalau waktu kan jelas sekali, itu kami memang sudah ada terukur untuk pulang masuk bulan kan sudah ada scan scan wajah ya, itu patuh. Tapi di sela-sela waktu itu kan kosong ya, kami selalu memantau. Artinya bagaimana ketika teman-teman bekerja itu memenuhi waktu standar pekerjaan. Jadi ya memang kalau jam istirahat kita memang aturan, tapi ketika jam kerja dia tidak melaksanakan pekerjaan ya kita himbau untuk segera melaksanakan pekerjaan. Jadi harusnya tidak ada waktu yang terbuang untuk teman-teman mereka seperti itu. Jadi sekali lagi kita menjadi contoh masyarakat. Harapan saya ya bisa memberikan contoh pada masyarakat kan seperti itu. Itu terkait dengan waktu. Ya banyak sekali. Jadi beberapa hal yang terkait dengan anti korupsi ini, jadi juga termasuk dengan pekerjaan-pekerjaan dari administrasi. Itu saya kira saya sangat betul sekali menyampaikan kepada teman-teman terkait dengan hal ini. Jadi apapun pekerjaan atau administrasi yang harus diselesaikan itu ada pertanggungjawabannya, baik secara administrasi maupun pertanggungjawaban di publik. Artinya kan
apa ya? Ini kan sekali lagi, jadi laporan-laporan yang ada di kami itu kan selalu apa ya, terekspos ya, jadi terekspos ya, jadi untuk itu ini memang sangat saya betulkan saya. Jadi untuk anti korupsi itu jelas sekali kami tanamkan kepada teman-teman, terutama barangkali teman-teman yang baru pindah itu kan sejak awal kami menanamkan seperti itu. Saya kira itu. Nah, jadi seperti itu contoh pengimplementasian budaya anti korupsi di instansi di Kabupaten Nanggulan ini. Salah satunya tadi bahwa dalam setiap pelayanan umum tidak Rp1 pun ditarik biaya ya Bapak, kecuali memang itu sudah ada aturannya dari kata. Jadi kita tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Jika memang di situ diizinkan mungkin ada biaya administrasi seperti nah itu. Tapi itu untuk Kapanewon itu hanya Mas pengurusan IMB saja. Hanya IMB saja ya. IMB saja itu ya itu langsung ya. Kalau yang lainnya sama sekali enggak ada Mas. Ada ya. Jadi seperti itu. Jadi itulah bentuk anti korupsi yang dilakukan di instansi di Kabupaten Nanggulan. Kemudian selain itu juga tadi disampaikan bahwa untuk jam kerja itu sudah menggunakan presensi dengan wajah ya Bapak seperti itu, sehingga untuk ukuran berangkat dan pulang kerja itu memang sudah terukur sekali. Jadi artinya tidak mungkin ada karyawan atau PNS atau ASN di instansi Kabupaten Nanggulan ini yang dalam tanda kutip itu dapat korupsi waktu untuk berangkat lebih siang dan pulangnya lebih awal. Itu tidak mungkin ya Pak, karena memang kalau pulang lebih siang itu umum Mas, lebih waktu itu kan sampai yang lembur-lembur kita itu kalau sudah di masyarakat itu tidak terbatas sekali waktu, bahkan dari libur kita harus masuk ke waktu. Memang saya kira kalau teman-teman di sini sangat komitmen sekali. Iya, artinya memang tidak mungkin untuk mengkorupsi tadi ya, untuk berangkatnya jadi lebih siang dan pulangnya lebih awal seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti lembur seperti itu memang sudah menjadi tugas seperti itu ya, seperti itu. Jadi itu tadi terkait dengan pengimplementasian dari 5 nilai dasar PNS yang biasa kita kenal dengan aneka. Kemudian yang selanjutnya Bapak yaitu terkait dengan hambatan dan tantangan dalam pengimplementasian nilai-nilai dasar PNS ini. Tentunya akan ada hambatan dan tantangannya itu seperti apa, mungkin bisa diberikan contoh atau penjelasan Bapak di instansi ini sendiri. Nah, jadi saya kira cukup banyak sekali ya kalau hambatan itu, baik kita di internal kantor maupun kadang di masyarakat. Kalau di kantor misalnya, karena kita manusia ya, kadang-kadang tantangan-tantangan yang ada itu ketika di pelayanan publik barangkali ada masyarakat yang meminta dilayani mengurus administrasi sesuatu. Kadang kan ada beberapa masalah yang tidak tertib juga, ada yang begini cepat, ada yang begini, kan seperti itu ya. Itu kadang memang secara manusiawi ya, kadang mungkin ya ada ya teman-teman pelayanan itu ya ada yang tidak sabar mungkin, itu kadang-kadang ya muncullah 1-2 seperti itu. Tapi sekali lagi kami itu di luar kendali kami, tapi kami tetap komitmen ya, itu real yang ada di lapangan kan seperti itu. Jadi kami selalu berusaha menekankan pada teman-teman bagaimana kita memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat tadi dengan 5S tadi ya. Ya itu tentunya harus kita tanamkan ke sana, sehingga kalau hambatan itu memang ya ada dari intern sendiri, dari ekstern sendiri. Ekstern ya kadang-kadang dari masyarakat publik yang ada mintanya cepat, mintanya juga apa ya itu kan biasa seperti itu kan, kita keterbatasan. Saya kira itu. Oke. Jadi di sini tadi disampaikan oleh Bapak Panelu bahwa hambatan kemudian tantangan itu tidak hanya dari intern saja ya, juga banyak dari eksternal atau dari mungkin dari masyarakat atau orang umum. Misalkan contohnya tadi ada masyarakat yang mungkin istilahnya ingin mendapatkan pelayanan secara cepat seperti itu, tapi juga tidak tertib dengan administrasinya seperti itu. Nah itu memang itu yang menjadi mungkin
hambatan atau tantangan tersendiri ya Pak di instansi ini untuk menyelesaikannya. Tetapi di Kapanewon Naunggulan ini tetap memegang komitmen bahwa akan tetap melaksanakan berkomitmen terhadap mutunya untuk melayani masyarakat secara prima seperti itu ya Pak. Kemudian kalau solusinya Pak, kalau misalkan tadi sudah ada hambatan seperti itu, kemudian tentang seperti itu, apakah ada solusi-solusi tersendiri? Misalkan tadi ada masyarakat yang menginginkan lebih cepat pelayanannya. Nah, nanti sikap yang diambil dari teman-teman di instansi di Kapanewon Naunggulan itu mengambil sikap solusinya seperti apa Bapak? Ya, kami contohkan tadi kan yang di pelayanan umum ya, artinya kan itu memang menjadi tanggung jawab secara penuh dari teman pelayanan, sehingga solusinya ya biasanya teman-teman itu menjelaskan secara detail tentang bagaimana SOP yang benar untuk pengurusan, kemudian juga kita memberikan penjelasan dengan lama, Mas. Jadi tidak terpancing ikut emosi. Jadi saya kira ini satu hal yang memang menjadi tantangan kami, tapi kami selalu komitmen pada teman-teman. Sekali lagi kami bagaimana bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Jadi itu selalu, dan biasanya memang kami juga mengadakan rapat rutin seperti ini. Jadi untuk hal-hal yang semacam ini barangkali kita komunikasikan, biasanya komunikasi kemudian kita bahas, mungkin tiap minggu itu kan kita mengadakan rapat jadi intern itu. Jadi kita bisa mengontrol pekerjaan-pekerjaan yang barangkali menjadi hambatan teman-teman, kemudian kita bahas bersama-sama di rapat tersebut. Saya kira itu jadi berbagai permasalahan-permasalahan terkait dengan budaya aneka itu mewarnai pekerjaan semua kami, Mas. Jadi kami langsung mengontrol, meskipun barangkali pekerjaan itu tidak keseluruhan ya, mungkin ada beberapa mungkin dari sisi akuntabelnya, ataupun mungkin dari yang lain mungkin dari sisi etika publiknya di pelayanan umum, kemudian di jabatan kemakmuran itu mungkin terkait dengan itu tadi misalnya komitmen mutunya kan seperti itu. Jadi ini memang mengenai, tapi tidak langsung kelimanya tidaknya. Jadi seperti itu. Jadi tapi semuanya adalah terefleksi di teman-teman, kegiatan teman-teman. Saya kira itu. Nah, jadi seperti itu tadi terkait dengan solusi hambatan dan tantangan yang ada di Kapanewon Naunggulan ini sendiri. Dicontohkan tadi, ketika ada masyarakat yang menginginkan pelayanan secara cepat seperti itu, maka dari Kapanewon, dari instansi ini akan memberikan SOP-nya, standar operasional prosedur yang benar seperti apa, sehingga dan dalam pemberian SOP ini disampaikan dengan bahasa yang ramah, yang sopan, yang santun atau budaya 5S, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengerti aturan yang sebenarnya, SOP yang sebenarnya dalam mendapatkan pelayanan publik di Kapanewon Naunggulan ini adalah seperti itu ya Pak. Sehingga itu meminimalisir tadi yang hambatan, katakanlah masyarakat sering menginginkan untuk segera atau cepat seperti itu ya Pak. Jadi artinya dijelaskan melalui SOP itu. Ya, mungkin itu Pak. Terima kasih atas waktunya yang sudah disempatkan diberikan kepada saya untuk berbincang-bincang terkait dengan nilai dasar ASN, 5 nilai dasar, yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sekali lagi saya juga mohon maaf Bapak apabila dalam berbincang-bincang ini mungkin banyak tutur kata dari saya yang kurang berkenan seperti itu. Baik Mas Edi, jadi terima kasih juga ya. Jadi barangkali 5 hal pokok nilai-nilai dalam aneka itu memang menjadi komitmen kita bersama. Kami berdoa Mas Edi nanti lancar, sukses sampai selesai, dan nanti Mas Edi juga mengimplementasikan nilai-nilai aneka tersebut dalam tugas
di SD itu aja. Saya kira itu ada kekurangannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman semua bincang-bincang kita dengan Bapak Panewu, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo terkait dengan pengimplementasian 5 nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Semoga bincang-bincang yang sederhana dan sebentar ini tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, baik kita yang saat ini sedang menjadi CPNS ataupun yang sudah menjadi PNS atau ASN, ataupun juga bagi yang akan mendaftarkan menjadi PNS. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, mari selalu kita semboyankan bahwa ASN maju, ASN pintar, maka Indonesia jaya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.